Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kali ini masih melanjutkan tanggapan saya terhadap sebuah buku yang berjudul Islamic Invasion. Ini adalah karya dari seorang cendekiawan dan seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat bernama Robert Murray. Pada video yang lalu sudah saya tanggapi beberapa dari pernyataan Robert Murray yang tercantum di dalam halaman 120 buku Islamic Invasion itu. Saya lanjutkan tanggapan itu. Sebelumnya saya bacakan kembali pernyataan Robert Murray itu. Para ilmuwan barat sangat menyadari kenyataan bahwa konflik susulan yang terjadi antara Muslim dan Kristen di awal perkembangan Islam telah memunculkan orang-orang Muslim yang berusaha meningkatkan citra kehidupan Muhammad ke tingkat yang mendekati citra kehidupan Yesus Kristus. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan tanggapan ini, terlebih dahulu saya ucapkan selamat hari kasih sayang, selamat hari Valentine Day. Hari kasih sayang atau Valentine Day ini terjadi diperingati setiap tanggal 14 Februari setiap tahun. Oleh karena itu, semoga dengan diperingatinya hari kasih sayang ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat kasih sayang itu yang diwujudkan dalam terciptanya dunia dan seisinya ini. Allah bersifat utama Rahman Rahim, pengasih dan penyayang, yang di dalam hal ini diperingati sebagai hari Valentine Day atau hari kasih sayang. Semoga dunia ini akan lebih tenteram, damai dengan adanya rasa kasih sayang setiap individu manusia. Baiklah, saya lanjutkan tanggapan saya terhadap pernyataan Robert Murray itu. Sekarang adalah citra negarawan atau raja. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang kepala negara yang cakap, seorang kepala negara yang jujur, yang adil, yang arif dan bijaksana, tegas dan lugas, mengayomi seluruh lapisan masyarakat, apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun status sosialnya, semuanya diayomi, semuanya dilindungi, diberikan hak dan kewajiban yang sama. Seorang pemimpin pemerintahan yang mampu menjalankan pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang bersih, pemerintahan jujur dan efektif dalam segala hal.
ini menjadi teladan dan model pemerintahan modern sekarang ini dan dapat menjadi contoh para aparatur negara manapun di dunia ini. Sebaliknya, Yesus Kristus tidak pernah menjadi kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Dia diriwayatkan oleh Robert Murray berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Ini hanya menjadi raja di surga tanpa rakyat, tanpa pemerintahan. Jadi tidak ada efektivitas apa-apapun untuk kita teladani, untuk kita contoh. Tidak punya pengalaman politik sehingga tidak bisa menjadi panutan aparatur negara, bahkan tidak pernah diriwayatkan Yesus ini sebagai apa di dalam statusnya di masyarakat itu. Apakah sebagai RT, apakah sebagai RW, apakah sebagai camat, apakah sebagai bupati, apakah sebagai wali kota, apakah sebagai gubernur, apakah sebagai kepala negara di dunia ini, tidak pernah ada riwayatnya. Cuma menjadi raja di surga, itu pun tanpa rakyat, tanpa masyarakat, tanpa pemerintahan, tanpa apa-apa. Jadi hanya sebagai raja saja. Begitu. Kemudian kalau kita sebagai ekonom misalnya, citra ekonom yang handal ini adalah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menjadi pedagang yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang hingga sekarang ini menjadi panutan dan contoh bagi para pelaku bisnis, bagi para pelaku usaha. Disadari atau tidak disadari bahwa prinsip-prinsip itu telah diajarkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ekonomi. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah diriwayatkan menjadi pelaku bisnis dan memang tidak punya kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Ini tidak bisa menjadi contoh bagi para pedagang, bagi para pelaku bisnis, bagi para pelaku usaha. Bahkan di dalam khotbah-khotbahnya seringkali mengutuk orang-orang kaya yang berkecukupan, orang-orang yang mapan secara ekonomi. Ini juga tak lepas dari kutuknya Yesus Kristus. Jadi seorang pelaku usaha tidak bisa mengidolakan, mencitrakan seseorang yang bernama Yesus Kristus itu. Jadi demikianlah selanjutnya citra suami yang baik. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang suami yang bijak. Beliau hanya memiliki seorang istri hingga berumur 50 tahun, yaitu Khadijah, dan memiliki istri-istri yang lain setelah berumur lebih dari 50 tahun.
yang dikarenakan situasi dan kondisi pada saat itu mengharuskan beliau untuk ikut serta di dalam memelihara anak-anak yatim yang ditinggal oleh ayah-ayah mereka karena seringnya terjadi penyerangan, seringnya terjadi peperangan yang harus dilakukan oleh komunitas pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman itu. Fakta ini membungkam mulutnya orang-orang yang suka memfitnah pribadinya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang yang sehat otaknya dan normal perilakunya dan pernah menikah tentu merasakan bagaimana yang namanya nafsu atau syahwat pada usia di atas 50 tahun itu. Oleh karena Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri yang cukup banyak, mereka berkata bahwa nafsu seksual beliau itu sebagai nafsu yang liar. Inilah fitnah yang terbesar yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang Kristen semacam Robert Moore itu untuk mendiskreditkan pribadi agung Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun faktanya semua suami yang telah berumur di atas 50 tahun dapat merasakannya, dan beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh seorang suami yang betul-betul bijaksana, terkecuali orang-orang yang tidak pernah menikah, tidak pernah membina rumah tangga. Ini tidak akan mungkin dapat mencitrakan kehebatan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami, karena orang-orang yang tidak pernah menikah seperti itu tidak pernah merasakan suka dukanya membina rumah tangga, mengarungi kehidupan ini di dalam biduk rumah tangga sebagai suami istri. Ini mohon dicamkan, kalau orang tidak pernah menikah tidak akan mungkin bisa merasakan suka dan dukanya, mudah dan sulitnya kehidupan berumah tangga itu. Bagaimana Yesus Kristus yang dikatakan oleh orang-orang Kristen semacam Robert Moore itu sebagai orang suci dan tidak pernah menikah, sehingga tidak pernah merasakan godaan maupun nikmatnya nafsu seksual, tidak pernah menjadi bapak, tidak pernah menjadi kakek, tidak pernah menjadi suami, pendeknya tidak pernah merasakan suka dan dukanya orang yang berumah tangga. Suami atau istri mana yang bisa mencontoh atau mencitrakan dirinya seperti Yesus Kristus? Bahkan jika semua orang-orang Kristen mencitrakan dirinya mencontoh seperti Yesus Kristus dan tidak menikah akan dapat menjadi orang suci, maka dalam waktu 100 atau 200 tahun yang akan datang
tentu sudah habis dan punahlah umat itu. Itulah citra yang dibanggakan, dicitrakan saja dari dan tidak dapat dicontoh. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita cukupkan dahulu tanggapan kita atas pernyataan Robert Moore yang terdapat di dalam bukunya Islamic Invasion itu pada halaman 120. Kita lanjutkan lagi pada video yang berikutnya untuk tanggapan itu, yang masih ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi dan saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.